kasih kepada Ketua IPME dan seluruh pengurus dan juga seluruh tokoh intelektual IPME yang ada di Jayapura ini yang memberi dukungan support dalam bentuk apa saja untuk turnamen IPME Cup yang ke-10 pada hari ini. Saya tidak akan bicara banyak karena sudah banyak sekali tadi sambutan, cukup banyak. Dari perspektif pemerintah ingin saya mau sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita masih dalam situasi pandemi. Kita bersyukur bahwa atas kerjasama semua komponen masyarakat dengan menjalankan protokol kesehatan yang baik, yaitu pakai masker, meskipun banyak juga yang tidak pakai di jalan-jalan, terutama anak muda ini. Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, sehingga kasus kita di Kota Jayapura semakin hari semakin menurun. Hari ini yang dirawat, data dari Dinas Kesehatan itu kurang lebih sekitar 345 kasus orang yang dirawat. Dari awal bulan Juli itu hampir tembus 2000 ya Pak Dokter ya, 2000 lebih. Dia turun terus. Kita berdoa semua dan kita kerjasama supaya biarlah kasus turun dan Kota Jayapura bisa bebas dari COVID-19. Meskipun tidak akan 0% barangkali, tetapi bahwa kita harap kasus itu terus menurun, dan yang intinya adalah kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Jalankan protokol kesehatan. Yang penonton pakai masker, harus pakai masker baru nonton. Lalu jaga jarak, tidak berpeluk-pelukan ataupun juga bersama-sama, gitu. Supaya jangan muncul klaster baru, artinya kasus baru akibat daripada pertandingan ini, turnamen ini. Itu harapan kita semua, karena kita semua ingin sehat ya. Kan tidak ada orang yang mau sakit ini. Pasti ingin mau sehat. Karena itu mari kita jaga bersama-sama. Yang kedua, biasanya kalau pertandingan turnamen pasti ramai antar para pendukung, juga ramai di lapangan antar pemain. Memang benar bahwa semua tim ingin mau menang dan pasti punya target untuk juara. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Kepala Suku dan juga oleh beberapa senior, target boleh, tetapi mencapainya dengan cara yang terhormat. Sportivitas, bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Pengalaman beberapa tahun yang lalu itu menjadi guru yang terbaik untuk kita semua. Yang akan main bukan hanya dari suku Me, dari kurang lebih sekitar tadi disebut, kalau saya lihat tadi data, sepak bola 32 tim, sangat banyak. Bola voli putri juga 32 tim, sangat banyak. Putra bola voli 30 tim. Ini pertandingan yang besar dengan melibatkan banyak tim, pasti melibatkan banyak massa. Karena itu yang kita minta adalah jaga kebersamaan, jaga masing-masing tim menjaga, supaya pertandingan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Jangan sampai akibat daripada ulah kita, kemudian kita menghadirkan pihak yang lain untuk mengatur kita. Misalnya aparat keamanan. Jangan sampai itu terjadi. Akibat dari kita menghadirkan aparat keamanan datang ke sini, akhirnya jadi masalahnya jadi besar. Hindari itu, saya minta supaya semua tim kendalikan timnya masing-masing. Apalagi saat ini kita sedang mempersiapkan untuk menyongsong PON 20 tahun 2021.
yang akan berlangsung pada akhir bulan September ini dan sampai dengan tanggal 15 Oktober. Karena itu pemerintah dan aparat keamanan sedang berusaha untuk menciptakan kota yang aman dan damai, untuk menyongsong ataupun juga menyambut kontingen dari 33 provinsi yang akan datang, yang akan terbagi di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika, dan juga di Kabupaten Merauke. Di kota Jayapura itu akan hadir kurang lebih sekitar 8.000 atlet, ofisial, panitia pelaksana, dan semua yang terlibat. Artinya itu orang yang sangat banyak. Karena itu hampir waktu yang bersamaan, tadi disampaikan kurang lebih sekitar 30 hari akan berlangsung turnamen ini. Tanggal 19 itu sudah mulai ada kontingen yang akan datang untuk main softball dan baseball. Tanggal 22 sudah mulai bertanding, 22 September ini. Artinya karena waktu yang bersamaan, karena itu turnamen ini harapan kita adalah bahwa berjalan dengan aman dan lancar, supaya tidak mengganggu situasi yang terjadi lebih besar di luar sana. Jadi saya minta supaya teman-teman atau adik-adik semua tim untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tadi sangat tegas juga disampaikan oleh Pak Ano tadi, terutama mengingatkan untuk yang dari wilayah di atas yang bagus. Nah, karena itu harapan kita kepada semua tim untuk masing-masing menjaga keamanan, kemudian juga wasit, panitia bekerja yang jujur, yang adil, supaya keputusan-keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak untuk meminimalisir situasi yang kita tidak inginkan bersama. Karena itu saya minta mari kita semua jaga keamanan, kemudian kita mendukung pelaksanaan PON di Kota Jayapura. Dukungannya apa? Masing-masing untuk menjaga, untuk menjalankan protokol kesehatan, dan juga kalau ada terlibat dalam kepanitiaan, juga terlibat dalam panitia secara maksimal. Atas nama pemerintah Kota Jayapura, saya menyampaikan terima kasih kepada panitia dan juga pengurus IPME yang bisa menyelenggarakan turnamen ini sebagai ajang untuk mengembangkan bakat dan kemampuan dari generasi muda. Haus akan pertandingan olahraga, karena situasi kurang lebih sekitar 1 tahun tidak berjalan secara baik karena pandemi. Saya yakin bahwa ini menjadi sebuah sarana hiburan untuk saling bertemu, tetapi juga sarana untuk pengembangan diri dengan kemampuan dan bakat yang ada. Mudah-mudahan dengan turnamen ini akan terbit pemain-pemain muda yang profesional ke depan, entah itu sepak bola ataupun juga bola voli. Mudah-mudahan dari turnamen ini ada yang muncul untuk mewakili Papua dalam PON 4 tahun yang akan datang. Entah nanti di mana saja di Indonesia, provinsi mana kita tidak tahu, tetapi harapan kita seperti itu. Bertanding dengan sportif yang tinggi untuk meraih kemenangan. Itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita semua sebagai saudara dari wilayah adat mana saja, sebagai sesama orang Papua, baiklah untuk kebersamaan dijaga selama pertandingan. Pertandingan hanyalah sebagai sarana untuk hiburan dan juga untuk bakat dan kemampuan. Tetapi yang penting adalah bahwa keamanan dan kedamaian itu yang harus kita jaga bersama. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pada sore hari ini. Tetapi karena dalam kalangan kita biasa, tapi pada kesempatan ini IPME memilih untuk Bapak Sekda Kota Jayapura, dalam hal ini Bapak Dr. Andus Frans PKMSI, membuka kegiatan ini menggunakan adat orang Meh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan pertolongan Tuhan Yesus, dan dengan kuasa dan rahmat Roh Kudus, maka turnamen IPME Cup yang ke-10 tahun 2021 dengan ini kami nyatakan
Dibuka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sore untuk teman sekalian. Pada kesempatan ini saya bangga atas pelaksanaan penyelenggaraan turnamen IPME Cup yang ke-10, dan pada hari ini akan dibuka oleh Sekda Kota Jayapura, Dr. Andus Franz PK MSc. Di kesempatan ini saya adalah salah satu kader IPME, merasa bangga untuk mendukung 100% dalam rangka pelaksanaan turnamen IPME Cup yang ke-10 tahun 2021, sehingga saya bisa menyerahkan apa adanya bola voli dengan net untuk bisa dilaksanakan. Selamat sore, Tuhan memberkati. Bagi orang Me, hari ini adalah hari yang baik di mana kita bersatu dalam satu momen yang penting untuk melihat kembali sejumlah hal. Kesempatan ini saya mau sampaikan terima kasih kepada seluruh intelektual yang memberikan sumbangan, pikiran, dana, bahkan sampai kepada memberikan motivasi terhadap administrasi yang sedang berjalan. Ini saya atas nama Kepala Suku Besar MEPAGO Provinsi Papua di Mamta, Nus Gebai, menyampaikan ucapan terima kasih. Dan Bapak Menase Kadepa pada kesempatan itu sudah memberikan volley. Seperti itu juga seluruh intelektual sudah mengorbankan untuk kepentingan ini. Untuk itu kepentingan pelaksanaan ini berjalan bukan untuk kemenangan, tetapi untuk orbitkan kader-kader pemain terbaik dalam suku Me untuk kejayaan tanah Papua. Terima kasih. Kami dari panitia penyelenggara turnamen IPME Cup yang ke-10 tahun 2021 juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kakak Menase Kadepa yang mana telah menyumbangkan bola voli dan net untuk menyukseskan kegiatan turnamen IPME Cup yang ke-10 tahun 2021. Dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh kakak-kakak senioritas yang rela dengan jerih payah sudah mengorbankan semua tenaga, bama, dan juga dana. Tuhan memberkati. Salam. IPME bangkit, bangkit, bangkit. Turnamen IPME Cup yang ke-10. Latar belakang dari adanya IPME Cup dalam rangka melaksanakan IPME Cup yang ke-10 di Jayapura, maka terbentuklah panitia pelaksana IPME Cup yang ke-10 organisasi suku Me di Jayapura tertanggal 28 Juli 2021. Perlombaan atau event organisasi suku Me ini merupakan forum tertinggi organisasi intra mahasiswa dan masyarakat suku Me di Jayapura. Event ini dilaksanakan setiap tahun periode berjalannya kepengurusan badan pengurus dan merupakan kegiatan turnamen sepak bola dan voli suku Me di Jayapura di bawah lindungan Tritunggal Allah, kepala suku, penasehat, pembina dan badan pengurus. Sebagaimana diatur dalam tata tertib, ini merupakan suatu event yang tujuannya menguji bakat, kemampuan serta menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan suku Me di Jayapura. Maksud dan tujuan yang pertama, untuk melaksanakan IPME Cup yang ke-10 dengan baik dan teraras sesuai dengan aturan organisasi. Yang kedua, untuk melaksanakan IPME Cup yang ke-10 untuk meningkatkan, mempersiapkan kaum muda untuk menyiapkan kader-kader istimewa suku Me yang mampu bersaing dalam dunia olahraga pada umumnya Papua. Lakukan untuk izin itu pakai izin untuk itu ya kan? Izin dari kamu laksanakan itu bukan. Ada beberapa catatan penting sebagai kepala suku saya mau sampaikan. Pertama, jaga jarak, pakai masker ya, pakai masker. Semua yang masker di sini pakai masker. Itu pertama. Yang kedua, anda yang berlaga di bawah, itu kepala suku mau sarankan supaya anda punya jiwa bukan untuk mencari kemenangan, bukan ya. Tetapi
Anda harus berperan masuk dalam tim untuk menjadi orang terbaik yang orang lain lihat bagi Anda dalam klubmu. Ya, klub yang kalah kah, menang kah, tapi Anda ada orang-orang yang bisa tampil beda dalam klubmu, sehingga Anda dihitung menjadi alat-alat dalam kejayaan keolahragaan internal maupun bagi tanah Papua. Yang keenam, yang terakhir kepada panitia, jangan berikan sanksi itu biasa-biasa, tetapi kalau memang sudah salah keluar dari aturan Andre, berikan sanksi yang keras. Bila perlu out. Karena apa, pengalaman sekitar 3 tahun lalu. Tapi yang berikut lagi yang paling terbesar adalah takut kepada Tuhan. Barangkali itu saja. Terima kasih untuk sponsor yang telah berikan bagi kemajuan ini. Tuhan memberkati. Salam, oha, kosa, payo. Kita punya kepala suku luar biasa. Kita tepuk tangan. Beliau sudah sampaikan waktu wisuda di Waena juga. Beliau yang bobotkan acara pada anak-anak mahasiswa sudah siap. Sukseskan wisuda dengan acara yang kurang bagus. Padahal kita sumbang banyak-banyak. Sukseskan acara yang tampil di tengah suku-suku dengan kami adalah identitas orang Me yang harus jelas. Dan ini pertandingan ini kita tunjukkan bahwa kalau saya yang ciptakan masalah, saya tanpa libatkan orang lain, saya wajib selesaikan di lapangan itu. Artinya cepat minta maaf. Ya, jangan menang sendiri. Ini yang berikut, yaitu selanjutnya saya sampaikan selamat bertanding. Dan kita orang Me adalah Mako Ma, Puya Ho Puya. Tidak boleh berpihak kepada yang tidak benar baru. Kita juga melibat ke sana. Orang tua ketika waden tinti kok. Mako Ma, Puya Ho Puya. Benar tidak? Bapak Kepala Suku. Woi. Mana ulo? Mako Ma, Puya Ho Puya. Akiya ko akiya, okaya ko okaya. Ini kita garis bawahi. Dalam aktivitas apapun, kita jangan menyerah karena melawan untuk kebenaran. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan karena waktu. Atas pelaksanaan ini, saya sampaikan kepada panitia, pulang tepat pada waktunya. Bila waktu sudah lewat, tunda untuk esok hari. Tidak boleh main sampai malam. Mungkin itu yang saya sampaikan atas perhatian anak-anak saya, seluruh mahasiswa Jayapura maupun orang tua yang hadir pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat melaksanakan turnamen IPME yang ke-10. Selanjutnya saya Bapak mau kasih tambahan lagi. Kemarin Bapak kasih bola banyak. Sekarang saya mau tambah lagi bola dan net. Ada sepak bola di dalam. Jadi sepak bola dan voli saya sumbang lagi Pak Nana. Jadi ke depan kamu bukan anak-anak latun pria tuh. Ikiwai maiki tomato. Acara kecil seperti begini yang penting komunikasi jalan. Selamat melaksanakan turnamen IPME yang ke-10. Luar biasa. Kita unity satu kali. Terima kasih kepada kakak senior kita IPME, kakak Amos Edwai. Luar biasa ceritanya, Tuhan memberkati. Salam. Yang diberi mandat kepada Sekda Kota Jayapura, Bapak Dr. Andus Pras PK MSc, yang juga
tokoh intelektual orang Me Papua di Kota Jayapura dan juga pendiri IPME di Kota Jayapura. Para senior yang hadir kegiatan IPME Cup 10 ini, Bapak Jack Takimai, Menase Kadepa, Insinyur Yanukago, Bapak Amos Edoai, Alfred Ano, Oli Sukago, Kepala Suku Nus Gebay, Wakil Kepala Suku Bertus Mote, dan Ketua Partai PBB Provinsi Papua, Frans Pagai. Kita tepuk tangan. Dan juga senior-senior lain yang satu persatu saya tidak bisa sebut. Ini menunjukkan bahwa orang Mei itu dengan senior dan adik-adik bersatu, mencintai kedamaian, persatuan dan kekompakan. Mengajak kepada suku-suku lain menyatakan cinta, menyatakan kasih. Oleh karena itu sudah disampaikan para terdahulu tadi, tapi saya garis bawahi, setiap momen peristiwa kehidupan yang kita jalani, apalagi kalian yang akan bertanding dalam 94 grup ini, adalah pada umumnya semua mahasiswa dan pemuda yang dimana saat ini sedang diproses dan ditempa menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Maka momen IPME Cup ini bukan sekedar mengejar piala juara, tapi disinilah tempat kita dilatih, diproses, mental, emosi kita ditempa, kejujuran kita ditempa di sini, dilatih, tanggung jawab kita dilatih, disinilah konsentrasi kita dilatih, disinilah kerjasama dan kekompakan kita dilatih di sini. Anda mau jadi sukses memimpin orang lain, harus diri sendiri, harus belajar dulu, matangkan dulu, baru Anda bisa memimpin orang lain dan menjadi orang yang sukses. Benar tidak? Kalau tidak, Anda jangan bermimpi akan melakukan perubahan dan bermanfaat positif bagi orang lain. Kalau diri sendiri tidak siapkan, proses-proses inilah Anda ditempa, diproses menjadi pemimpin yang besar. Karena kehidupan ini sebuah misteri. Apa yang besok terjadi kita tidak tahu. Itu sebuah rahasia dari Tuhan. Oleh karena itu kita disiapkan mental kita menghadapi setiap momen kehidupan yang kita hadapi. Kalau kita tidak belajar masa muda ini, nanti sebentar masalah kecil akan kau lihat seperti Gunung Siklop, seperti Gunung Deyai. Padahal itu hal kecil saja. Oleh karena itu di sini hari ini kita dilatih. Yang catatan terakhir adalah Bapak Wali Kota, Bapak Tommy Mano ini sangat menghargai suku Me di Kota Jayapura. Beliau dalam penilaian kriminalitas terendah adalah suku Me di Kota Jayapura. Oleh karena itu yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Suku dan para pembina penasihat, itu dilaksanakan dengan baik. Ya, laksanakan dengan baik. Saya kira ini yang saya tambahkan, ya. Dan terima kasih kepada Bapak Sekda Kota yang bersedia datang membuka kegiatan pada kesempatan ini. Itu luar biasa, ya. Dan apapun yang kalian lakukan, kekurangan atau apa, tetap komunikasi, koordinasi, ya. Seperti tadi Bapak Amos Edoai bilang, kalian bukan anak yatim piatu, senior orang tua ada di sini, ya. Demikian, selamat sore, selamat bertanding secara sportif dan pada proses belajar mematangkan diri untuk menghadapi masa depan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sekda Kota Jayapura Dr. Frans PKI membuka secara resmi turnamen sepak bola dan bola voli
IPPM Cup ke-10 yang berlangsung di lapangan Sakeus Padang Bulan Abepura Jayapura beberapa waktu lalu. Sebanyak 94 tim yang ikut dalam turnamen IPPM Cup yakni Amau FC, Puma Tokes Putra, Apago FC A, Yoboy A dan B, Deyai Putra A dan B, Koslap A dan B, Bomau FC, MBB Putra Krikil, Apago B, Woken 2 Putra, STPK FC, Asker, Pemuda Alaninom, KD Gapo FC dan B, Atlanta, Amobadi FC, Peunduga, Simapitowa FC, Lehim FC, Raja Wali, Furia Yahim, Big Bok, Persebu FC Putra, Duga FC, Migani, Ngalik FC, Asnap FC, Budung FC, Yova FC, Kopatalar FC, Jabahi FC, Kaki Abu FC, Barisen FC, Panei FC, Yahukimo FC, Okbi FC, Pacific Putra, Civic United, Yabehi Junior, Bomau Yalimo FC, Mek FC, Amobasti FC, Pomek FC, dan Abikabor FC. Alumni dan senioritas turut hadir saksikan pembukaan turnamen dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sukume se-Jayapura yakni Setda Kota Jayapura Dr. Franz PK, mantan Direktur Rumah Sakit Dok 2 Jayapura Dr. Gigi Aloysius Giai, Menase Kadepa Kasubag Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, anggota Komisi 1 DPR Papua Amos Edowai, Sekretaris Partai Garuda Alfred Fredinau. Berbagai sumbangan datang dari alumni Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sukume IPPM se-Jayapura dengan menyumbangkan bola voli dan net. Bola di dalam. Jadi sepak bola dan voli saya sumbang lagi Pak Nana. Jadi ke depan kamu bukan anak-anak latun pria tu. Ikiwai mai kita matope. Acara kecil seperti begini yang penting komunikasi jalan. Selamat melaksanakan turnamen IPME yang ke-10 luar biasa. Kita unity satu kali. Pada kesempatan ini mengingat waktu, mungkin saya hanya mau menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya mengapresiasi selaku junior dari intelektual Mepago, saya mengapresiasi kepada senior-senior saya, terutama kepada Bapak Sekda Kota Jayapura, Bapak Alo, dan beberapa senior yang mana menunjukkan kepedulian mereka terhadap kami anak-anak generasi muda, khususnya wilayah Mepago, Sukume. Nah, yang kedua, saya juga mau mengapresiasi kepada Ketua IPME bagaimana sudah lama organisasi yang sudah hilang, namun tetapi karena ada niat ingin mau mempersatukan Sukume sehingga sudah kumpulkan banyak orang di tempat ini. Saya mengapresiasi dan sangat puji terhadap pimpinan IPME Kota Studi Jayapura. Berkaitan dengan pertandingan, saya di sini mungkin sebagai senior saya hanya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan kepada panitia supaya ketika pertandingan itu berlangsung, saya tidak mau 3 kabupaten di wilayah Mepago bikin ribut di tempat ini. Jangan sampai pada akhirnya organisasi ini akan bubar seperti lalu seperti itu. Jadi kalau tim dari Dogiai, Pania, Dea yang bikin ribut di lapangan, kasih coret tim itu. Kasih coret. Orang me di Tanah Tabi, orang takut orang me. Jangan kamu jual murah dengan cara-cara itu. Orang Tanah Tabi, Anima, Lapago, orang dari ini takut kita orang me. Saya intelektualnya. Jadi jangan cara-cara begini itu bukan suku atau budaya kita orang me. Mari kita profesional dan kita harus ikuti teladan dari kakak-kakak yang sudah tanam di kota ini. Jadi di kota ini orang di daerah lain itu hari ini mereka junjung. Salah satu bukti yang hari ini saya harus bilang dan jujur di tempat ini. Kenapa wali kota udah tunjuk orang langsung tanpa tes? Itu orang di sini tuh hargai kita.
Sehingga saya juga mau berharap supaya Sukume jangan jual wibawa kita itu dengan cara-cara kayak begini. Mari kita tunjukkan kita pun intelektual. Kita harus dewasa, apalagi kita hari ini jadi tuan rumah. Saya berharap sekali kita tidak boleh tinggalkan kesan yang buruk ke kabupaten lain. 3 kabupaten itu kalau ribut, coret. Terima kasih kepada Bapak Hubertus Mote. Anggota DPR Papua Mose Dewai menjumbangkan bola untuk pertandingan bola kaki dan bola voli net. Ini adalah bentuk semangat dan kepedulian terhadap dunia pendidikan di tanah Papua. Terima kasih. Lebih khusus bagi Sukume. Pada hari ini pembukaan turnamen IPME yang ke-10 dilaksanakan di lingkungan mahasiswa Sukume. Untuk itu ke depan kami semua mendukung untuk sukseskan melaksanakan pertandingan turnamen IPME pada turnamen yang ke-10. Dan ke depan pemain harus main ikuti dan apabila ada masalah harus selesaikan diri sendiri. Tidak boleh bawa keluar. Yang kedua adalah semua pihak di Kota Jayapura. Kita mendukung seluruh mahasiswa di tanah Papua. Tidak boleh mengkacaukan mahasiswa itu supaya mereka studi, mereka akan belajar, mereka akan beraktivitas yang positif. Bila ada orang yang menghalangi mahasiswa, itu menggunting masa depan anak-anak kita. Untuk itu tidak boleh lakukan. Tidak boleh musuhi mahasiswa. Dan semua pihak Kota Studi Jayapura, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta dan pihak semua harus mendukung mahasiswa karena mereka adalah pengganti kita. Intelektual Oromo yang bekerja di provinsi, bekerja di Wali Kota Jayapura, baik itu yang bekerja di Pania, IDIA, IDOGA, Nebire. Nah, ini nilai bagi kita, petik. Nilai yang kami petik pada kesempatan ini seperti itu. Pertandingan ini sesuai dengan perintah Polda, Porlesta, kemudian Satgas COVID-19 di Wali Kota. Kita akan ikuti aturan beberapa 9 poin yang dikasih dari petugas COVID. Kita akan ikuti dan kita tetap nanti akan ikuti protokol kesehatan, jaga keamanan untuk menyelesaikan kegiatan ini. Di dalam kegiatan tersebut ini ada aturan-aturan permainan bola voli, sepak bola. Itu kemarin sudah di saat technical meeting itu sudah disampaikan. Apabila tim apapun, baik itu putra maupun putri, dia ada keributan atau tidak sesuai ikuti peraturan-peraturan pertandingan tersebut, kita akan nyatakan keluar dan pulang langsung. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagai senior dari Sukume yang mana kegiatan pertandingan ini diadakan oleh anak-anak yang berasal dari wilayah Mepago yang mana disebut di dalamnya menjadi singkat menjadi IPME di Jayapura. Di sini mungkin saya hanya mau menyampaikan kepada anak-anak muda, lebih khusus kepada Sukume yang ada pada kesempatan ini, supaya pertandingan ini dijadikan sebagai ajan untuk menunjukkan bakat daripada yang Tuhan berikan kepada anak Sukume, bukan hanya Sukume tetapi kepada semua tim yang terlibat dalam kompetisi sepak bola ini maupun kompetisi bola voli. Saya menyarankan supaya menjaga profesionalisme, sportivitas, agar supaya kegiatan ini berjalan sesuai harapan kita bersama. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan supaya harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan sebagai senior juga tidak lupa saya mau pesan kepada adik-adik untuk bagaimana supaya di kota ini kita menunjukkan jati diri kita sebagai Sukume, yang mana di dalamnya dalam motos kami Sukume yang sering disebut yang mana artinya bahwa yang saya punya dan mereka punya itu tetap dipertahankan. Dan kami di kota ini kami juga sebagai orang yang tujuan kita datang ke Jayapura ini sebagai orang yang untuk mencari ilmu, mencari pengalaman hidup dan lain-lain, sehingga seperti apa yang pernah disampaikan oleh Pak Wali Kota di Kota Jayapura bahwa Sukume adalah
adalah suku yang tidak ada kriminalis di Kota Jayapura, sehingga saya berharap supaya momentum ini jangan sampai kita menjadi catatan bagus di orang lain, ini jangan sampai kita terbalik. Dengan demikian saya berharap supaya sebagai senior berharap supaya tetap jaga sportivitas, hargai atau akui kekalahan ketika kalah, dan ketika menang ya tim yang kalah juga harus legowo untuk menerima kekalahan itu, supaya pertandingan ini berjalan dengan baik, supaya kesan yang kita tinggalkan melalui momentum ini dilihat oleh orang lain, suku lain di Kota Jayapura, supaya kita menjadi teladan untuk orang lain yang mana kita telah lakukan, nenek moyang kita telah menanam budi-budi baik untuk suku lain, itu kita tetap pertahankan kebaikan kita terhadap orang lain. Itu saja dari harapan dan pesan yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Saya salah satu senior dari IPME, sangat memberikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa-siswi yang sedang studi Kota Jayapura melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan turnamen IPME Cup yang ke-10. Pada hari ini telah dibuka oleh Sekda. Saya memberikan apresiasi sangat tinggi kepada mereka, karena di situasi hari ini memang COVID yang membuat orang semua takut atau panik. Nanti di mana berkumpul banyak orang, tetapi hari ini bisa dilakukan berkumpul orang banyak. Saya percaya bahwa itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan yang dibuka oleh Sekda Kota Jayapura, Dr. Frans PKI MSc, dan saya sebagai salah satu intelektual dari wilayah adat Mepago yang bertugas di Provinsi Papua, memberikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa. Dan momen ini harus dilakukan karena dalam waktu dekat juga akan dilakukan PON 2020, dan momen inilah kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri untuk pertarungan PON 2020 di sini. Dan saya harap mungkin semua elemen yang ada di Kota Jayapura bisa mengambil waktu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi PON 2021 ini, sehingga dalam pelaksanaan PON 2020 juga salah satu kita mendukung program Pemda Provinsi hal ini pelaksanaan PON 2021, sehingga dalam momen pelaksanaan turnamen IPME Cup ini mempersiapkan diri kemampuan atlet-atlet yang telah dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Jayapura, terutama kepada pemuda-pemudi siap bertaruhan untuk menghadapi PON 2021, sehingga menyatakan diri bahwa Papua bisa disampaikan kepada juara dalam penyelenggaraan seluruh peserta tim PON 2021 nanti. bola kaki dan voli putra putri. Baik, sebelum atau mengawali seluruh rangkaian pertandingan, Turnamen IPPME Cup tahun 2021 ini diselenggarakan untuk menyatukan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sukume IPPME C Jayapura asal Kabupaten Paniai, Deyai, Dogiai, dan Nabire. Sabar. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan. Izin Bapak, 1, 2,